Sunnat sujud itu tartib. Tartib. Apa tuh tartib tuh? Dalam sujud yang diletakkan pertama kali dengkul dulu, baru tangan, baru jidat plus hidung. Tuh sujud tuh. Dengkul dulu, baru tangan, baru jidat plus hidung, bareng gitu, bareng. Tuh begitu, namanya tertib, sunnat. Jangan tangan dulu, udah tangan turun, baru dengkul, baru jidat. Emang ada yang kayak begitu? Saya curiga menyengir-nyengirnya nih. Curiga. Begitu. Jadi kalau turun sujud tuh apa dulu? Dengkul dulu, baru tangan, baru jidat, plus hidung. Jangan lalu hidung. Gitu, beda. Jidat plus hidung. Apa jidat plus hidung tuh? Bareng. Jidat sama hidung bareng. Ini tertib. Sunat nih begini. Dari mana ini tertib nih? Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya meriwayatkan hadis dari Sayyidina Wa'il bin Hujar radhiyallahu ta'ala an. Demikian pula Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi-nya, demikian pula Imam Nasa'i di dalam Sunan Nasa'inya, demikian pula Imam Hakim dengan sanad yang sahih di dalam Mustadraknya. Demikian pula Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih di dalam Sahih Ibnu Hibbannya. Demikian pula Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih di dalam Sahih Ibnu Khuzaimahnya. Apa kata Sayyidina Wa'il bin Hujar radhiyallahu ta'ala an? Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Kata Sayyidina Wa'il bin Hujar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau sujud, maka Nabi mula-mula letakkan dua dengkulnya. Dengkulnya tempelin dulu, baru kemudian dua tangannya. Berbeda kalau bangun. Kalau bangun, baru tangan dulu, baru kemudian dengkul. Begitu. Kalau sujud, dengkul dulu, baru tangan. Begitu. Itu Nabi. Hadisnya disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Hadisnya dihukumi sahih Ibnu Khuzaimah. Hadisnya dihukumi sahih Imam Mustadrak. Begitu. Dalam kitab Mustadraknya. Jadi dengkul dulu, baru kemudian tangan. Demikian pula ada hadis di dalam Sahih Ibnu Hibban. Ibnu Hibban riwayatkan hadis daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dalam riwayat makamnya di Cina, di Guangzhou. Ada rezeki kita pergi ke Guangzhou ya, begitu, Cina. Kata teman kita, nggak usah jauh-jauh ke Cina, gua juga Cina, kata tangga kita. Begitu. Ini ke Guangzhou.
Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan hadis, dituliskan hadisnya di dalam Sahih Ibnu Huzaimah, di dalam kitabnya Sahih Ibnu Huzaimah, diriwayatkan juga Ibnu Hibban. Di dalam Sahih Ibnu Hibban kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, kunna nadha'u liyadaini qabla ar-rukbataini fi sujud fa umirna bir-rukbataini qabla al-yadaini. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dulu kalau sholat nih, kalau sujud turunnya tangan dulu, baru kemudian dengkul. Ketahuan nama Nabi, lalu Nabi perintahkan kami jangan begitu, dengkul dulu, baru tangan. Tuh begitu turunnya. Nah, bagaimana ulama-ulama Syafi'i menyoroti hadis yang Imam Abu Dawud riwayatkan di dalam Sunan Abi Dawudnya, hadisnya saya juga dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, di mana Nabi bersabda, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Hadisnya sahih. Apa bunyinya? Bila seorang kamu sujud, kata Nabi, maka jangan turun seperti turunnya unta. Akan tetapi Anda letakkan dua tangan sebelum dengkulnya. Ini hadis sahih. Inilah pentingnya ngaji fikih. Kalau enggak kita bingung, apalagi one day one hadis. Hadis hari ini begini, besok begitu, bingung kita. Emang juga kita membuka kelasnya makan singkong, kita masih bayi, kelasnya apa? Bubur, begitu. Ini bagaimana menyoroti hadis Abi Dawud ini? Ulama Syafi'i, kalau ulama Madzhab Malik, tangan dulu, baru dengkul. Berdasarkan hadis Abi Dawud ini Madzhab Malik. Enggak ketemu tuh yang hadis yang tadi mereka. Bagaimana ulama Syafi'i menyoroti ada hadis nyelip, Nabi nyuruh tangan dulu, baru dengkul. Begini saudara, di dalam Jamul Jawami' itu dijelaskan, idza ta'aradan nassani fa in amkanal jam'u jumi'a li'annal jam'a aula min ilgha'i ahadihima. Begitu dalam kitab kecil Waraqat juga Imam Haramain jelaskan, gurunya Syekh Nayal Bantani, Syekh Hasan Ad-Dimyati di dalam syarah Waraqatnya ini, hasil Waraqatnya jelaskan juga, idza ta'aradan nassani, bila ada dua keterangan agama, Quran atau hadis, ini hadis nih lagi, nas, bertentangan, maka bagaimana ini? Ulama di dalam memahami hadis yang bertentangan ada dua prosedur. Yang pertama, tariqatul jam'i, yakni dikompromikan. Apa itu dikompromikan? Dua-duanya dipakai. Sebab memakai dua-duanya lebih tinggi, lebih bagus dibanding memenangkan satu, mengalahkan yang satunya.
memakai satu, membuang yang lainnya. Kedua, kalau tidak bisa dijam'u, dikompromikan, maka lihat tarikhnya, yang tarikhnya belakangan mengamandemen daripada yang duluan. Itu begitu. Sehingga yang belakangan dikedepankan. Itu kedua tarikh. Jadi yang pertama, tariqatul jam'i. Biar gampang begini, saya kasih analogi dulu. Kita punya dua teman. Dua-duanya orang jujur. Tinggal di Bogor. Kita tanya sama dia, si A, bagaimana bang di Bogor malam Jumat? Ini kan malam Sabtu. Kata dia, hujan. Ini orang gak pernah bohong di mata kita seumur umur. Hujan. Habis sejam berikutnya kita ketemu dia, teman kita lagi si B, tinggalnya di Bogor juga. Bang, bagaimana di Bogor? Hujan nggak? Enggak hujan. Dan ini juga orang jujur, enggak bohong. Si A bilang hujan, si B bilang enggak hujan. Kalau kita pilih, kita tuduh salah satunya, ada yang bohong. Kalau bilang kita milih si A, berarti yang bilang enggak hujan bohong. Kalau kita mengambil yang B, enggak hujan, berarti yang bilang hujan bohong. Maka cara yang terbaik, kalau kayak begini, ini dikompromikan. Biar gampang, tanya aja, tanya. Bang, ente bilang hujan kapan? Maghrib. B, lu bilang kagak hujan? Jam 12 malam. Benar. Dua-duanya benar. Dua-duanya kita amalin. Si A bilang hujan benar, si B bilang gak hujan benar. Begitulah ulama. Bagaimana nih ulama Syafi'i menyoroti hadis ini? Abi Dawud katanya turunnya kudu tangan dulu baru lutut. Pakai aja hadis ini, karena ini berbicara orang yang bisulan dengkulnya. Yang dengkulnya jangan yang dengkulnya bisulan, dengkul dulu nangis ama yang kakek-kakek. Jadi kalau kita kakek-kakek, amalin pakai Abi Dawud ini. Kakek-kakek jalan udah pakai tongkat. Ama cucu dianterin ke masjid. Kalau sujud jangan dengkul dulu, jumprit dia. Tahu jumprit enggak? Apa tuh jumprit tuh? Nyungsep, iya. Kalau dia turunnya dengkul dulu, maka engkong-kong mak turunnya tangan dulu. Pakai hadis ini, pakai. Bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, dulu kami tangan dulu baru dengkul, tapi Nabi larang suruh dengkul dulu. Dia mudah, masalahnya mudah. Begitu saudara. Ada teman kita kelihatannya muda, tapi kok waktu sujud tangan dulu engkong. Jadi kita jangan buruk sangka. Ini orang salah nih, turunnya tangan dulu nih, sujud salah nih. Jangan salahin. Kita sebut dia engkong. Begitu. Karena memang ajaran Islam rahmatan lil alamin. Bagi engkong turunnya tangan dulu. Bagi yang masih kuat, dengkul dulu baru tangan. Enggak usah susah. Hidup ini enak, nyantai. Begitulah ulama. Enggak kemudian, ini hadis ini udah begitu aja. Ini hadis yang ada di dalam Abu Dawud yang satunya ini An-Nasai juga. Ini ada syarik nih, syarik ini nggak kuat. Oh, Imam Muslim baca.
Ini syarat Muslim, Mustadrak juga tulis. Jadi kita tidak pakai begitu. Imam Syafi'i itu hebat. Bukan sembarang orang. Begitu. Jadi bagi yang masih keker begitu. Begitu. Turunnya dengkul dulu. Atau kelihatannya keker. Cuman dengkulnya bisulan. Ini juga turunnya jangan dengkul dulu, korengan kita habis jatuh. Jangan. Apa dulu? Tangan dulu. Ada teman kita masih muda, kok dia turunnya tangan dulu? Bisulan. Jadi kita baik sangka ya. Jangan nuduh dia salah. Jangan. Bisulan.